warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita sudah memasuki pembelajaran tema 8 Sahabat Lingkungan Kita, subtema 1 Manusia dan Lingkungan, pembelajaran ke-1. Yuk, mari simak videonya bersama-sama. Kamu menyalakan keran di kamar mandi dan mencuci muka dengan air hangat. Setelah beberapa detik, suara kertak kencang terdengar dari pipa air. Beberapa detik kemudian, potongan es jatuh ke tanganmu. Kamu terkejut dan mendengar tetanggamu teriak di balik dinding. Dia mungkin lagi mandi. Kamu menarik handle keran, tapi airnya nggak ngalir. Lalu kamu lihat lapisan es tebal keluar dari sana. Itu mirip untayan es. Kamu pergi ke dapur dan mengambil teko air, tapi nggak ada yang bisa dituang ke gelas. Airnya beku, diceret juga begitu. Kamu bisa mendengar pipa bergemuruh. Semua air di kota beku, dan ini membuat pasukan air lumpuh. Air mengalir bebas melalui pipa berliku, naik, turun, ke samping melalui sistem saluran pembuangan yang kompleks. Lalu, air berubah menjadi es dan meluas. Pipa plastik dan logam nggak bisa menahannya. Pipa meledak dan robek. Jika air mencair lagi, kota ini akan langsung banjir. Semua air limbah akan terkumpul di bawah tanah dan naik. Tapi sekarang, air membeku dalam sekejap. Jadi, jutaan ton es berada di jalan. Ini terjadi di seluruh dunia dan gak ada yang tahu penyebabnya. Bahkan di hutan tropis Amazon dan sabana Afrika, semua danau, sungai, dan kolam beku meski suhu panas. Jumlah es yang banyak menurunkan suhu bumi, gurun kering menjadi dingin, dan kawasan utara bahkan lebih dingin. Kamu memanaskan ceret untuk mencairkan air, tapi gagal. Pembangkit listrik tenaga air yang mengalirkan listrik ke kota itu rusak dan memutus orang-orang dari listrik. Kamu keluar dan melihat orang-orang ketakutan yang gak bisa minum dari botol beku. Air mancur kota berubah jadi patung es. Danau di taman jadi ring es tempat kamu bisa main hoki. Kamu menggigil karena di luar mendadak jadi dingin. Beberapa orang membuat api unggun di alun-alun dan menaruh botol di sampingnya. Ini membantu mencairkan air. Kamu menghangatkan diri di depan api dan menonton berita di ponselmu. Semua air terjun di bumi sepertinya membeku. Sekarang, kapal yang berlayar di laut dan samudra terjebak. Untuk pergi ke pesisir, orang-orang perlu melubangi es sejauh ribuan kilometer. Ini mustahil. Jadi, helikopter dengan tim penyelamat datang untuk menyelamatkan para pelaut itu. Bongkahan es kecil jatuh ke layar ponselmu dan membuat goresan. Hujan es turun. Tetesan berbagai bentuk dan ukuran jatuh ke jalan dan pecah seperti kaca. Semua orang sembunyi di bawah atap. Semua hewan lari ke bawah pohon. Hujan es turun, menggores mobil, dan memecahkan jendela. Begitu reda, keruntuhan dimulai. Gumpalan es tajam yang terapung hancur di bawah kakimu. Mobil nggak bisa melaju normal. Jalanan menjadi macet. Pada saat air membeku, banyak peselancar mengejar ombak di pesisir banyak negara. Ini salah satunya, sedang mendayung ke ombak besar, berdiri di papan selancar. Ombak naik, bergulung, dan membeku. Dengan cepat, peselancar itu meluncur di es dan jatuh. Dia melihat laut yang beku dan pulang untuk memakai sepatu seluncur. Orang-orang di seluruh dunia berhenti memancing. Untuk menangkap ikan, kamu harus mengebor es dan hati-hati mengangkat ikan yang beku. Semua makhluk laut masih hidup, hanya saja sedang dalam keadaan tidur kriogenik. Setiap hari, para penyelamat menarik orang yang terjebak di es. Bayangkan kamu lagi berenang dan semua di sekitarmu beku. Kamu nggak bisa gerak, hampir mustahil bernapas. Kepalamu kini tertutup kerak es. Kamu hanya bisa teriak dan menggerakkan otot wajah. Kamu menghabiskan berjam-jam minta bantuan dan menunggu penyelamat mengeluarkanmu dari es. Transportasi kargo kapal besar berhenti. Impor dan ekspor barang serta sumber daya alam nggak bisa dilakukan. Ini menyebabkan kelangkaan bahan bakar di beberapa negara karena minyak nggak bisa dikirim cepat oleh kapal. Negara-negara lain nggak dapat pasukan sayuran dan buah yang cukup. Ini membuat harga barang jadi mahal dan ekonomi dunia jadi nggak stabil.
Orang-orang memborong pemanas untuk mencairkan air di botol. Pasokan air rusak dan semua orang keluar dengan ember untuk mengumpulkan potongan hujan es yang jatuh dari langit. Di rumah, mereka mencairkan es itu di ember besi. Ini mustahil dilakukan di kotamu karena pemulihan pembangkit listrik tenaga air belum selesai. Kamu dan penghuni lain membuat api unggun di jalan untuk mencairkan es. Sementara itu, bencana besar terjadi di laut dan samudra. Rumput laut dan fitoplankton menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Lebih dari 50% udara segar di bumi tersedia berkat proses ini. Sekarang, semuanya beku dan produksi oksigen terhambat. Setelah beberapa bulan, orang-orang akan mulai sadar mereka punya masalah pernapasan. Semakin banyak karbon dioksida yang terkumpul di atmosfer. Karena ini, langit biru berubah menjadi abu-abu. Hujan nggak menutrisi hutan dan rimba lagi, tapi malah menghancurkannya. Pohon, daun, dan tumbuhan runtuh karena hujan es. Panen gagal, orang-orang kehabisan suplai makanan di seluruh dunia. Gunung berapi mengeluarkan banyak karbon dioksida dan panas. Itu bisa mencairkan semua air beku, tapi butuh jutaan tahun. Suhu bumi anjlok sehingga proses pencairan melambat. Hanya di pesisir negara-negara selatan yang esnya perlahan mulai mencair. Tapi ini nggak cukup untuk menyelamatkan bumi dari bencana. Proses paling destruktif terjadi bukan di air, tapi di darat. Kota yang terletak di kaki bukit dan desa-desa gunung dievakuasi. Para warga mengambil barang-barang dan meninggalkan rumah sejauh mungkin karena danau dan air mengalir di dalam pegunungan dan di bawah tanah. Dan saat semua air ini membeku, air mulai meluas di dalam saluran bawah tanah. Hal yang sama terjadi di pipa kota. Saat semuanya mulai runtuh di dalam gunung, maka akan terjadi tanah longsor, batu dan gunung longsor ke kota-kota kecil. Gempa bumi membuat pohon dan hutan tertimbun tanah. Ini terjadi di seluruh dunia. Untuk kabur dari hujan es, orang-orang membuat payung dari logam ringan. Kalau kamu memutuskan keluar saat cuaca buruk, kamu harus memakai headphone atau penyumbat telinga karena suara es yang jatuh pada payung logam benar-benar memekakan telinga. Tanaman harus dilindungi dari es. Orang-orang membuat kubah transparan besar di atas pertanian dan ladang. Kubah itu dilengkapi dengan kain kuat transparan. Potongan es nggak merusaknya, tapi tertampung di kubah. Saat matahari mulai mencairkan es, airnya mengalir ke kisi-kisinya dan menyiram tanah. Para ilmuwan membuat gardu listrik berkekuatan tinggi dan memasangnya di beberapa tempat di laut. Gardu ini dilengkapi dengan bor besar yang membuat terowongan panjang ke kedalaman laut. Lalu, reaktor nuklir kuat diletakkan di sana. Reaktor itu ditutupi lapisan pelindung untuk menghindari radiasi mencemari air. Reaktor mulai bekerja dan melelehkan air di sekelilingnya. Saat banyak air meleleh, reaktor diambil dari laut. Lalu, air hangat mulai memanaskan air yang beku. Proses ini butuh puluhan tahun. Saat laut mencair, orang-orang kota memasang kembali sistem pembuangan air. Pertama, pemanas kuat diletakkan di dalam masing-masing rumah yang perlahan mencairkan es. Lalu, tukang pipa mengganti pipa rusak dengan yang baru. Suhu global perlahan pulih, tapi hujan es terus turun. Untuk mengatasi masalah ini, para ilmuwan Perhatikan gambar di bawah ini. Fakta-fakta apa saja yang terdapat pada gambar di atas? Nah, gambar pertama itu menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan. Kemudian, yang gambar 2 menunjukkan anak-anak sedang menanam bibit tanaman. Air merupakan zat paling penting dalam kehidupan. Seperti yang kita ketahui, bumi terdiri dari 70% air dan di dalam tubuh manusia juga tersusun atas 70% air. Kali ini kita akan membahas manfaat air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.
Manfaat air bagi manusia. Yang pertama untuk minum. Mandi, mencuci, dan memasak. Manfaat air bagi hewan antara lain untuk minum, membersihkan tubuh, dan tempat hidup. Manfaat air bagi tumbuhan antara lain untuk perkecambahan, untuk bahan fotosintesis, dan melarutkan mineral untuk dibawa ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Itulah. Selanjutnya ada urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang pertama itu ada pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan-tulisan yang isinya bukan fiktif, melainkan bersifat faktual. Yang kedua, ada contoh teks non-fiksi atau termasuk teks non-fiksi. Yang pertama, artikel. Yang kedua, opini. Yang ketiga, resensi buku. Yang keempat, karangan ilmiah. Yang kelima, skripsi. Dan yang keenam, berita. Adapun struktur dalam teks non-fiksi adalah salah satunya itu urutan peristiwa yang merupakan rekaman kejadian. Kemudian ada alur teks non-fiksi. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, pemunculan masalah. Yang ketiga, masalah. Yang keempat, penyelesaian masalah. Yang terakhir, latar cerita merupakan tempat atau waktu terjadinya suatu peristiwa. Urutan sama artinya deretan atau rentetan.